Halo semuanya, hari ini saya akan menjelaskan tentang perkuliahan New Media dan Masyarakat dari Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP UNS. Sebelumnya saya akan perkenalan dulu, nama saya Anissa Fitri, dan ada 3 cara yang biasanya dilakukan oleh mahasiswa saya untuk memanggil saya. Yang pertama, mereka memanggil saya dengan sebutan Kak Nisa, kedua Mbak Nisa, dan ketiga dengan nama saya yaitu Anissa atau Nisa. Oke, sekarang kita akan mulai langsung menjelaskan tentang perkuliahan New Media dan Masyarakat ini akan ngapain aja. Kenapa sih namanya perkuliahan New Media dan Masyarakat? Yang pertama dan yang jelas New Media ini membahas tentang media-media baru dan kemudian masyarakat. Dan ini sangat berkaitan dengan kita, diri kita sendiri, membahas diri kita sendiri, praktik apa saja yang kita lakukan di dalam sebuah media, apa yang menyebabkan kita melakukan hal tersebut, dan kemudian melakukan refleksif monitoring dari hal-hal yang sudah kita lakukan sebelumnya ketika kita bermedia. Nah, kemudian kenapa perbincangan tentang jenis-jenis media baru, cara penggunaan media baru, dan ramalan ke depannya itu sudah tidak lagi relevan. Kenapa? Karena teman-teman semua yang menjadi mahasiswa adalah generasi Z yang memang menjadi digital native, yaitu teman-teman itu lahir ketika teknologi itu sudah existing, sudah ada. Sedangkan saya sebagai generasi milenial adalah generasi yang tumbuh bersama dengan teknologi. Makanya kenapa perbincangan tentang bagaimana cara menggunakan Facebook yang baik dan benar, bagaimana cara membuat akun di Instagram, itu sudah tidak lagi relevan. Oke, ini saya akan memberikan sedikit pengantar ya tentang sifat media baru. Yang pertama adalah modernitas. Tapi modernitas ini biasanya akan dibicarakan oleh generasi baby boomers ketika mereka ada di era media baru. Sedangkan kita, generasi milenial dan generasi Z sudah ada di era postmodernisme, yaitu yang lebih modern dari sebuah modernitas itu sendiri. Nah, kemudian sifat media baru yang lain adalah konektivitas, yaitu bagaimana kita semua terkoneksi dalam sebuah jaringan bernama internet. Dan kemudian ada ruang publik di sana, bagaimana kita bisa menyuarakan pendapat kita bisa menyuarakan aspirasi kita lewat media-media baru ini. Media baru juga memberikan peluang untuk konvergensi. Apa sih konvergensi? Konvergensi adalah penggabungan dari media-media lama yang mainstream dengan media baru. Kita bisa melihat bagaimana media-media massa pada akhirnya mereka beralih ke media baru dan mereka juga memiliki platform-platform di media-media over the top seperti channel YouTube dan misalnya mereka juga memiliki akun Twitter. Oke, di dalam media baru juga ada yang namanya budaya partisipasi. Apa sih budaya partisipasi? Ini berkaitan dengan bagaimana konektivitas dan ruang publik itu terbentuk. Jadi budaya partisipasi itu menceritakan tentang bagaimana kita bisa menyuarakan aspirasi kita dan ketika ada satu cause atau satu fenomena kita bisa langsung bergabung bersama untuk membicarakan hal tersebut. Hal lain yang tidak bisa kita hindari dari adanya media baru adalah determinisme dan disrupsi. Determinisme teknologi adalah bagaimana hal-hal itu sekarang dikendalikan oleh sebuah teknologi dalam media baru dan bagaimana ada disrupsi. Bagaimana kita dipaksa untuk terus tidak terpaku pada satu hal dan kita dipaksa untuk selalu berubah. Kita bisa melihat ini contohnya bagaimana dulunya sistem pembagian cerita lewat internet itu ada dalam bentuk Snapchat dalam 15 detik. Tapi kemudian sistem ini diadopsi oleh Instagram dan kemudian ada di berbagai media, ada di Twitter juga sekarang dengan Fleet. Dan kemudian fungsi Snapchat sebagai organ tunggal nih, entitas tunggal dalam new media, dalam media baru itu menjadi hilang dan tergantikan oleh bentuk-bentuk lain. Selanjutnya saya akan membahas tentang perkuliahan ini mau ngapain sih, perkuliahan new media dan masyarakat itu akan membahas apa saja sebetulnya. Yang pertama, kita akan membahas tentang media baru dan praktik. Lagi-lagi saya ingatkan, perkuliahan ini akan membahas tentang diri kita sendiri dan melakukan apa yang disebut oleh Anthony Giddens sebagai refleksif monitoring. Yang pertama dalam media baru dan praktik, kita akan mempelajari bagaimana kita akan menganggap media ini sebagai satu tempat praktik. Yang ini sudah dibicarakan oleh Nicole Dri pada tahun 2004 dalam bukunya. Bagaimana kita melihat media itu bukan sebagai satu entitas yang ada di atas kita, tapi sebagai tempat berlangsungnya ritual dan praktik yang dilakukan oleh diri kita sendiri.
Hal-hal apa yang kita lakukan di media baru yang kemudian membentuk diri kita sendiri sekarang gitu. Nah yang kedua, kita juga akan membicarakan tentang digital etnografi yang sudah dibicarakan oleh Pink sejak tahun 2010. Perbincangan mengenai media baru itu bukan lagi tentang bagaimana cara kita membuat akun Facebook seperti yang tadi saya bilang, atau bagaimana durasi menggunakan medianya. Tapi misalnya ritual apa saja, kebiasaan apa saja yang kita lakukan. Misalnya ketika kita mengakses Instagram ketika kita sedang ada dalam waktu yang sangat senggang. Berapa lama kita mengakses apa yang kita akses. Kemudian setelah kita mengakses Instagram, apa yang kemudian kita lanjutkan untuk kita lakukan, itu menjadi penting untuk dibahas. Pada pertemuan kedua, kita akan membicarakan tentang media baru dan selera. Selera ini bukan lagi tentang makanan favorit kita apa, tetapi media apa yang kita pakai ketika kita ada di dalam media baru. Bagaimana praktek yang kita lakukan. Nah, dalam pertemuan kedua ini, saya akan menggandeng Pierre Bourdieu untuk menjelaskan tentang selera, habitus, kapital, arena, doksa, dan distingsi. Dan kemudian ada kekerasan simbolik. Oke, selera kita dalam bermedia, media apa yang kita pilih itu sebetulnya terbentuk dari kebiasaan kita, dari habit kita seperti apa. Ini adalah nilai-nilai yang kita bawa dari rumah, dari tempat tinggal terkecil kita seperti apa. Nah, kemudian hal ini juga dipengaruhi oleh kita ini ada dalam kalangan apa. Apakah kita ada dalam kalangan terpelajar, ataukah kita ada dalam kalangan yang lain. Dari modal sosial apa yang kita miliki dan juga dari kelas sosial kita berada. Lalu kemudian kebiasaan kita ketika di rumah dan kebiasaan kita saat ada di kampus atau di tempat kerja itu tentu saja berbeda. Dan inilah yang disebut Bourdieu sebagai arena. Dalam sebuah arena, dalam sebuah lingkungan itu ada yang disebut doksa, yaitu pandangan yang mengakar seperti apa penggunaan media di tempat tersebut. Dan hal ini balik lagi akan mempengaruhi habitus kita. Nah, semua akumulasi dari habitus, kapital, arena, dan kemudian doksa, ini akan membentuk selera kita ketika kita bermedia. Media apa yang kita pilih. Misalnya kita lebih memilih untuk menggunakan YouTube daripada Instagram, itu sebetulnya bisa kita kaji lebih jauh di sini. Dan bagaimana kita selalu berusaha memisahkan diri kita dari pengguna lain saat kita bermedia. Kita akan selalu berusaha menunjukkan keunikan kita ketika bermedia. Inilah yang disebut Bourdieu sebagai distinction. Pada pertemuan ketiga, kita akan membicarakan tentang media baru dan budaya populer. Dalam pertemuan ini saya akan menggandeng dua tokoh, yaitu Theodor Adorno yang membicarakan tentang industri budaya, dan kemudian juga Gramsci yang menulis tentang hegemoni dalam Prison Notebook. Adorno menjelaskan tentang budaya populer dalam industri budaya sebagai suatu hal yang tidak mungkin terlepaskan. Budaya populer ini ada dan tumbuh seiring dengan perkembangan media yang kemudian menjadi sebuah industri yang mengakar bernama industri budaya. Budaya populer ini bukan lagi tentang apa saja yang sedang tren. Budaya populer ini menjelaskan bagaimana karya-karya yang agung, yang luhur seperti opera dan yang lain itu tuh sekarang disederhanakan agar mudah diproduksi ulang dan didistribusikan kepada banyak pihak gitu. Kita akan melihat apa efek negatifnya dan apa sebetulnya yang membuat hal ini bisa sangat tumbuh dengan adanya era media baru. Nah, kemudian ketika kita sudah membicarakan tentang budaya populer ya, tentu kita perlu membicarakan tentang hegemoni. Konsep hegemoni dalam industri budaya dan bagaimana perkembangannya dalam budaya populer dan media baru, itu adalah bagaimana media baru ini membentuk konsepsi kita tentang dunia dan budaya yang kemudian kita terima begitu saja tanpa kita pertanyakan lagi lebih lanjut. Dan bagaimana hegemoni dalam budaya populer ini, ide-ide yang terus-menerus direproduksi dengan cara yang sama, itu menyebabkan banalitas ketika semua orang melakukan hal yang sama. Kita bisa lihat bagaimana ada hegemoni tentang TikTok yang membuat semua orang sekarang menggunakan TikTok dan menari di depan kamera gitu. Oke, yang keempat kita akan membicarakan tentang media baru dan postkolonialisme. Kenapa ini menjadi penting? Indonesia memiliki sejarah panjang tentang yang namanya penjajahan. Dan ketika kita sudah tidak dijajah, ada beberapa nilai yang tetap kita bawa. Hal ini yang membuat kajian tentang postkolonialisme dalam media baru ini menjadi menarik.
Di sini kita juga akan membicarakan bagaimana ada beberapa gerakan-gerakan sosial yang diinisiasi dari media baru. Contohnya adalah tentang Black Lives Matter. Kita akan membahas pada pertemuan ini. Kemudian pada pertemuan kelima, kita akan membicarakan tentang media baru dan subculture. Apa sih subculture? Subculture ini adalah kebudayaan baru yang dibentuk dari proses mimikri. Kemudian ada resistensi, mimikri ini adalah peniruan ya dari budaya dominan. Kemudian ada resistensi dari orang-orang yang menganggap bahwa kita harus melawan. Dan bagaimana mimikri dan resistensi ini kemudian membentuk subkultur budaya baru. Pada pertemuan ini kita akan membahas bagaimana dangdut koplo itu berkembang di YouTube. Oke, pertemuan selanjutnya kita akan membahas media baru dan kajian gender. Di sini saya akan menggandeng Judith Butler yang membicarakan tentang heteronormativity. Bagaimana struktur di mana kita berasal membentuk konsepsi kita tentang gender, tentang pembagian peran antara laki-laki dan perempuan. Dan bagaimana wacana-wacana tentang gender dan patriarki ini terlihat di media baru. Selain itu kita akan membicarakan tentang pleasure, gender, and the media. Bagaimana orang menggunakan media untuk kesenangannya dan bagaimana mereka mengekspresikan diri ketika mereka ada di media. Pada pertemuan ke-7 kita akan membicarakan tentang media baru, selebritas, dan budaya penggemar. Saya akan menggandeng Michelle Deserto yang akan membicarakan tentang readers as poachers, bagaimana para pembaca, kita semua ketika membaca media, itu akan mengartikan sendiri, mengartikulasikan sesuai keinginan kita, kemudian kita tinggalkan media itu dan kita beralih ke media yang lain. Dan kita akan membicarakan tentang fandom, tentang kelompok penggemar, dan juga tentang celebrity culture, budaya selebriti yang ketika ada di era internet, itu semakin berkembang dan memudahkan para penggemar untuk melakukan stalking pada idolanya. Kemudian di pertemuan ke-8 kita akan membicarakan tentang media baru dan prosumsi. Prosumsi adalah proses produksi dan konsumsi yang terjadi secara sirkular dalam sebuah circuit of culture atau sirkuit budaya. Jadi berulang terus budaya itu, berulang terus dalam sebuah media. Sedangkan konsumerisme dan seduction akan membicarakan tentang bagaimana media baru ini merangsang kita untuk selalu mengonsumsi media dan informasi dan dalam tataran lebih lanjut memaksa kita tidak sadar untuk selalu membeli barang dan menjadi sangat konsumtif. Nah, yang ke-9 adalah tentang media baru dan realitas. Ada 2 hal yang akan kita bahas di sini. Yang pertama, Network Society and Virtuality dari Manuel Castells, yaitu bagaimana masyarakat berjaringan dan virtualitas dalam media baru ini tidak berdiri sendiri dan sebetulnya diinisiasi oleh pasar global dan ekonomi global. Kemudian kita akan membicarakan tentang simulakra dan hiperrealitas. Saat teman-teman menonton saya, dalam bayangan teman-teman adalah teman-teman melihat saya secara langsung. Padahal sebetulnya yang teman-teman lihat adalah sebuah kotak bercahaya yang terdiri dari piksel-piksel yang bernama telepon genggam atau laptop. Itulah hiperrealitas dan akan kita bahas lebih lanjut pada pertemuan 9. Pertemuan 10 kita akan membahas tentang media baru dan logika. Ini berkaitan dengan Richard Sennett yang bercerita tentang logika jangka pendek media daring sekarang, bagaimana mereka ketika membuat berita itu sangat repetitif dan sangat pendek. Oke, yang 11 kita akan membicarakan tentang ledakan informasi dalam media baru. Kita akan menggunakan konsep panoptikon dari Michel Foucault akan kita pinjam untuk menjelaskan bagaimana ketika informasi itu sudah terlalu banyak, kita memiliki rasa ketakutan akan tertinggalnya informasi. Atau fear of missing out. Kita dikendalikan oleh informasi, bukannya kita yang mengendalikan informasi. Kemudian selanjutnya, karena ledakan informasi itu sudah terlalu masif, kita juga akan membicarakan tentang post-truth. Yang kemudian berkaitan dengan hoax yang berkembang sekarang. Karena apa? Karena banyaknya berita sekarang itu sudah kabur kebenaran dan realitasnya. Nah, efek dari ledakan informasi ini akan menjadi hoax dan kita akan melihat bagaimana banyak pihak yang kemudian mengcounter hoax ini dengan membuat berbagai komunitas pencari fakta. Oke, pada pertemuan ke-12 kita akan membicarakan tentang media baru dan kapitalisme. Ketika tadi kita sudah membicarakan tentang kita, pada pertemuan 12, 13, dan 14 kita akan melihat lebih luas bagaimana media ini dikendalikan dalam sebuah logika pasar. Nah, di sini saya akan menggandeng orang yang sangat kontroversial, Karl Marx,
dan juga saya akan menggandeng Guidey Board. Karl Marx bilang bahwa semua hal itu diinisiasi atau ada dalam satu logika pasar para pemilik modal. Dan dalam kita berpraktik bermedia di media baru, ada mekanisme pasar yang dikendalikan oleh para pemilik modal ini yang kita nggak tahu. Kenapa kita memilih media tersebut, kenapa kita menonton satu media, satu tayangan di YouTube, itu semua ada dalam logika pasar dan dikendalikan oleh para pemilik modal. Dan kenapa kemudian hal ini membuat kita abai tentang hal-hal lain yang sebetulnya sangat krusial dibicarakan gitu. Nah, sedangkan Society of the Spectacle, kita akan membicarakan tentang bagaimana kita sebagai pengguna media sebetulnya sedang menjadi komoditas yang dijual dalam logika pasar para pemodal. Bagaimana selera kita itu diprediksi oleh para pemodal karena kita ini ada dalam sebuah mekanisme pasar. Pertemuan ke-13, saya akan memberikan materi tentang ekonomi politik dan media baru. Bagaimana kemudian kita akan bermedia, itu sebetulnya kita sedang menjadi komoditas yang diperjualbelikan, bagaimana konten-konten di media itu juga diperjualbelikan dengan yang namanya AdSense, dan bagaimana pekerja media, orang-orang yang bekerja dalam industri media itu menjadi komoditas. Di era media baru ini, partisipasi kita dalam praktik bermedia itu juga menjadikan kita sebagai free labor atau buruh gratis, buruh digital. Ekonomi politik komunikasi dalam media baru juga akan membahas tentang spasialisasi, bagaimana satu pengusaha bisa memiliki banyak media, dan juga strukturasi, bagaimana kemudian ada peran agensi, bagaimana kemudian ada resistensi ketika bermedia, dan ada orang-orang yang ingin keluar dari hal tersebut, itulah yang disebut dengan agensi. Dan dalam hal ini kita akan menggandeng Anthony Giddens yang membicarakan tentang structuration, dan juga Vincent Mosco tentang Political Economy of Communication. Yang terakhir, kita akan membicarakan tentang media baru dan imperialisme. Masih berkaitan dengan postkolonialisme, sekarang bentuk-bentuk penjajahan itu sudah sangat halus, sudah sangat lembut sehingga kita nggak sadar bagaimana sebetulnya budaya-budaya luar itu masuk ke negara kita, masuk ke lingkungan terkecil kita, itu melalui yang namanya media, melalui yang namanya budaya. Dan kemudian membentuk kita, menjajah kita, membentuk pola pikir kita itu menjadi homogen, menjadi sama. Dan kemudian bagaimana ini ada dalam, masih kaitannya dengan logika pasar dan kendali mekanisme para kapital. Selanjutnya saya juga akan menjelaskan tentang structural imperialism. Bagaimana penjajahan ini dilakukan oleh satu negara yang lebih berkuasa terhadap negara lain yang tidak terlalu berkuasa seperti negara kita. Bagaimana kemudian ada aktor-aktor yang menjadi jembatan dalam penjajahan ini dalam lingkup globalisasi dan pasar bebas. Oke, itulah materi perkuliahan New Media dan Masyarakat selama 1 semester. Sampai ketemu ketika nanti kita membicarakan materi lain. Terima kasih.